kalando, wis kok sabar apa gimana? Kamu nggak pernah bisa cerita? Iya, nggak pernah sih. Iya. Nggak pernah. Cuman Apa karena kamu anak bungsu? pernah cerita sih juga. Terus kata mama Kalau gimana? parah cerita gitu. Pernah nasihat apa yang mama kamu ingat? Dari Dia mama? berusaha lebih ke ini sih, lebih ke Sabar. nggak perlu terlalu Balas. diladeni atau apa. Ya memang nggak tak ladeni secara langsung, tapi tak ladeni secara nggak langsung. Penting banget di masa anak sekolah. Nanti kuliah oke lah, kita cuma monitoring. Sebelum itu benar-benar harus pendampingan. Kalau kepingin anak kita sukses, karena sangat berpengaruh. Iya sih. Ya apa? Sangat. Soalnya gini, kan mamaku kan kerja nih. Nggak kerja. Mamaku nggak kerja. Jadi empat nih kita sih sudah pertama masku, nomor 2 udah almarhum, nomor 3 aku, nomor 4 adikku. Yang pertama itu mungkin waktu itu mamaku masih mulai apa ya, mulai bekerja, belum punya rumah apa gitu. Jadi itu waktu yang diingat masku ternyata ini cerita mamaku sih. Yang diingat masku adalah gimana caranya aku bisa kaya, bisa menolong banyak orang. Karena mamaku bilang, udah kak, mama nggak punya uang untuk beli. Maksudnya punya uang, tapi masku kan pengen mainan. Mainan itu kayak mama nggak punya uang untuk beli mainan itu, gitu loh. Mama sama papa belum kaya. Nah, aku nggak tahu itu umur berapa yang diingat sama masku. Jadi mama papa waktu itu belum kaya, ya kan? Mungkin kayanya masku yang diingat adalah aku beli mainan aja nggak bisa, otomatis aku harus beli kaya dong, punya uang, kaya punya uang. Tahu nggak cita-citanya dia? Pokoknya aku harus lebih kaya dari saudara-saudaraku yang lain. Ya alhamdulillahnya terjadi. Nah, terus yang almarhum aku nggak tahu, belum sempat ya karena cita-citanya ada yang almarhum. Terus yang empat. terus yang ketiga, jadi sekarang jadi nomor 2 tengah. Terus yang ketiga aku. Nah yang aku ingat itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, kelas 3. Nah, kelas 3 SD mama aku bilang gini, perempuan kok bisa jadi dosen, terus udah PNS aja gitu. Nanti nggak usah ribet-ribet lah, ngapain, mesti kamu kerja, jangan sampai nggak kerja. Itu yang aku ingat. Jadi sampai aku lulus walaupun aku sekolah S2 nggak ada cita-cita yang untuk wah aku harus jadi wanita karir apa itu nggak ada banget. Terus Happy dan kerja. pokoknya happy kerja gitu, nyaman. Namanya ya udahlah gitu, aku nggak mau nyari musuh. Terus yang keempat adikku, nah di sini ya papaku mulai menanjak enak. Nah terus mamaku tuh ada kayak perkumpulan ibu-ibu gitu ya, kayak ibu-ibu. Terus mamaku tuh, nah adikku tuh mendengar gini, enak loh deh, karena adikku dia bilang enak loh, apa minta karir itu bisa kerja, bisa kemana kemari gitu tanpa minta kok laki-laki gitu yang dimindset sama adikku, aku harus menjadi wanita karir, tapi sekarang dia sudah resign. Tapi dia nggak resign, dia jadi CEO-nya kakakku, jadi komisaris perusahaannya kakakku. Jadi karena kan dia pintar keuangan, akuntansi, jadi yang itu tuh adik dia komisaris, jadi di rumah dapat bayaran rumah itu. Jadi tiap orang Jadi rumahnya iya gitu. belum WFH dia udah WFH. Itu jadi iya sih ya boleh itu. Aduh ya. Kalau proses ya memang kalau kita ngomongin soal proses itu penting banget karena kondisi kita dulu yang paling kita tentukan itu adalah jadi jangan sampai anak-anak kita itu terlalu banyak input yang negatif. Iya. Karena itu nanti yang akan dikeluarkan. Artinya pada masanya perjalanan kehidupan manusia itu kan gini, ibarat bayi. Ketika bayi ini lahir, apakah bayi itu memproduksi kata-kata? Tidak. Enggak. Itu yang Hanya dia ingat. mendengarkan, artinya menyerap tok. Proses itu menyerap itu ternyata nggak berlangsung ketika hanya anak-anak tok. Ternyata sampai usia tertentu hampir mendekati dewasa. Ketika sudah lulus SMA pun itu masih proses penyerapan ternyata. Makanya orang-orang rata-rata punya orang awam nih di luar psikologi itu selalu bicaranya anak ini masih mau mencari jati diri kayak gitu kan. gitu. Iya, sampai akhirnya labil dan lain sebagainya. Barulah ketika dia sudah tahu aku ini mau gimana sih dalam hidupku, barulah itu dikatakan dia punya jati diri. Tapi itu biasanya baru ketemu tuh kuliah biasanya. Betul. Lah, khawatirnya itu gini loh, ketika dia keluar itu
waktunya dia merasa kalau oh ini jati diriku lah. Kalau dari awal terinternalisasi hal-hal yang negatif, artinya dia merasa, apalagi bully ya. Kalau misalnya bully yang paling ngeri, makanya tak sama tadi. Kalau cuma fisik, oke lah setelah itu singgung. Kalau yang bahaya itu yang non fisik, artinya selalu diucapkan arah itu bodoh. Akhirnya Dia merasa seakan-akan bodoh. terstigma, udah terstigma bahwasanya dirinya bodoh, sehingga yang keluar ketika sudah itu menumpuk, akhirnya dia seakan-akan dia aku bodoh gitu, akhirnya mengafirmasi diri bahwasanya dirinya bodoh. Berarti aku dulu dibully Loh, kayak iya. gitu, berarti aku itu ya nggak ngefek ya. Betul. Tak adalah benar. Kamu tuh bodoh banget sih sama fisika gitu kan. Ada temenku emang aku jelek waktu itu SMA itu. Aku tahu ini awas ya, aku sampai dapat 9. Aku lesai. Berarti aku nggak bisa dibully. berarti itu masih ada daya tawarnya, artinya Mbak di satu sisi di input negatif, tapi di satu sisi Mbak juga masih tetap dapat Enggak input. begini. Enggak. Aku anak kos SMA saya. Anak kos SMA kelas 2 itu pernah udah kos SMA. Jadi aku jadi kelas 2 SMA aku dapat nilai 6 apa 5. Aku lupa. 5 atau 6 itu nilaiku tuh 5 atau 6. Jadi dia bilang gini, "Apa? Kamu tuh lucu." Oh, jelek ya, Mbak. Awas ya Pak, sampai aku dapat 9, aku masuk IPA. Aku beneran, aku lupa juga siapa yang bilang aku waktu itu. Terus aku bilang sama mamaku, "Mah, nilaiku 5, ini aku gak bisa masuk IPA." Untungnya waktu itu masih kategori 1. Aku gak bisa masuk IPA. Terus ngomong apa? Apapun aku lakuin, pokoknya aku bisa dapat 8 atau 9, aku dan bisa masuk IPA. Terus aku nggak tahu guru fisika yang bagus kan di Surabaya. Aku nggak punya kenalan. Kalau ikut LBB kan aku harus naik angkot. Aku belum punya sepeda motor, saya belum punya SIM juga kan, nggak boleh anak perempuan kan di Surabaya. Akhirnya kamu mau nggak tiap hari Rabu pulang, katanya kakakku. Ya pulang mana? Pulang Madura kan. PP. Jadi aku PP. Jadi jam 2 pulang, aku langsung naik kapal. Pulang malam jam habis maghrib jam 6, aku les sampai jam 9 besoknya berangkat. Aku langsung dapat sampai 9. Beneran. Itu kakakku, soalnya karena guru lesnya dia itu baik, ngayomi, ngajarin satu-satu mana yang nggak ngerti kayak gitu. Itulah aku mulai dapat fisika bagus lah. Tadinya aku standar 7, 8, 7. Pas kelas 2 aku les tuh 9. Terus alhamdulillah, makanya aku, oh berarti aku ya, ting. Tak, dari aku. Atau mungkin karena waktu kecilnya aku nggak tahu apa yang aku ingat. Waktu kecilnya mamaku bilang, ya udah kamu kok dianu sama orang ya jangan mau dibilang bodoh. Siapa tahu mungkin dulu mamaku ngomong gitu di bawah sadarku, aku nggak tahu. Selama kita ngobrol ini juga kan Mbak sering sekali merefer back dengan kata-kata orang tua. Artinya Ya wes ini. artinya kan Mbak selama ini itu benar-benar secara terinternalisasi. Gitu. Ya. Nah ini terakhir Itu kan jatuh. sebelum waktu nanti aku mau kasih kayak diskret apa ya istilahnya penutupan, artinya jangan dilihat dari kasus gimana cara membalas bullying ya, sekalipun nanti ya ada hikmahnya, artinya ini akhirnya aku jadi orang number one gitu loh di sekolahan itu, tapi di satu sisi kalau bisa jangan pernah dilakukan itu karena itu juga apa ya defisit terhadap psikologi kita sendiri. Karena aku setelah Kamu merasa bersalah nggak? banget Kan? Iya sih soalnya juga Loh, deo orang. bayangin, Mbak. Setelah aku lulus itu aku baru nyadar kalau aku lulus tanpa teman, dan sampai detik ini aku lebih dekat sama teman SMP ketimbang sama SMA. Kan aneh, rata-rata kan orang itu apal teman SMA ketimbang teman SD gitu. Aku enggak, lebih dekat sama teman SD. Nah, artinya ada satu proses trauma yang tak alami setelah kepuasan itu. Artinya kepuasan setelah membalas dendam itu bukan kepuasan yang hakiki. At the end, kita bakalan justru mengalami trauma besar karena merasa kalau wah berbahaya sekali kalau jadi teman aku tidak mau dan lain sebagainya. Dendam. Sampai itu aku belajar memperbaiki diri. Itulah pelajaran hidupnya. Oke. Dan minta maafnya susah loh. Minta maaf ke Iya. orang. Takutnya nanti sama Allah di akhirat Udah. Ya. Dan itu berat loh, itu berat. Mereka maafin. Gak tahu sih, tapi mereka santai-santai. Tapi nggak apa-apa sih, katanya Allah yang penting kamu sudah minta maaf. Kalau dia nggak maafin ya sudah. Yang penting kamu sudah punya keinginan untuk minta. Makasih ya. Jangan lupa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.